Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria de Silvat Meneak, NPM 22220031 dari Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 5. Akan mereview buku Advokasi Kebijakan Publik yang ditulis oleh Ardana Janwar Mahardani, SAP MKP, diterbitkan oleh Salina Media pada tahun 2018. Saya mereview buku ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rembu SOS MAP. Bab 1. Kebijakan Publik. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam kebiasaan sehari-hari kita. Meskipun demikian, kata tersebut bisa digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah maupun masyarakat sendiri sering menggunakan kata kebijakan dengan peruntukan tujuan yang berbeda, seperti peruntukan untuk tujuan, program, keputusan, standar, dan proposal. Perlu dibedakan penggunaan istilah kebijakan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang setiap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang diperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan sebagainya. B. Aktor terlibat dalam kebijakan. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikategorikan menjadi 3 dominan utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat. Ketiga aktor ini saling berperan. 1. Aktor publik meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden. Kementerian ini sangat penting dan signifikan, khususnya yang berkaitan dengan proposal kebijakan publik yang bisa saja dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya. Yang kedua, aktor privat. Aktor privat ini beberapa kelompok seperti pressure and interest group terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik. Yang ketiga, aktor pada komunitas meliputi banyak pihak, baik yang bersifat asosiasional maupun tidak, di mana banyak perkembangan dalam masyarakat umum. C. Perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah, untuk dapat menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Proses tahapan kebijakan yang baik menurut Charles O. Jones, Wahab 2008, adalah 1. Mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam kelompok tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan. Yang keempat, meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif. Yang kelima, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. Yang keenam, memilih alternatif terbaik. D. Teori perumusan kebijakan. Bagi kalangan akademis, kegunaan teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dipastikan akan dapat terselesaikan
dengan teori yang ada. Berikut adalah teori dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Yang kedua, teori inkremental. Bab 2, politik dan kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Seiring perkembangannya, politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Salah satu yang akan terus menjadi pembincangan adalah tentang interaksi yang terbentuk antar lembaga yang ada di lingkup negara. Oleh karena itu, mendefinisikan politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka politik akan bergandengan dengan kekuasaan dan kewenangan di dalamnya, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem yang telah ada dan sudah dibangun dapat sesuai dengan tujuan negara yang diinginkan. B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dalam 3 kategori besar. Yang pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Yang kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. C. Kekuasaan dan kewenangan. 1. Kekuasaan. Banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah dan lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. 2. Wewenang atas sesuatu untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus sesuatu. 3. Pengaruh gengsi, kesaktian yang ada pada seseorang karena jabatannya. Yang kedua, kewenangan. Kewenangan tidak sama dengan wewenang. Pengertian antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan pengertian dari wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. D. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpinan sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang.
Banyak definisi dari kepemimpinan yang ada mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Selain itu, Ardana Janwar Mahardani mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Bab 3 Masalah publik. A. Masyarakat sebagai publik. Dalam Lexion Webster Dictionary 1978 terdapat kata publik yang berasal dari bahasa Inggris yaitu publik. Kata publik ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin publicus berarti for publicus, dan populicus sendiri berasal dari kata populus yang berarti people. Selanjutnya, dari situs Wikipedia juga dijelaskan tentang definisi dari publik, yaitu mengenai orang atau masyarakat. Dimiliki masyarakat serta berhubungan dengan atau mempengaruhi sesuatu bangsa dengan atau komunitas. Pada definisi lain, dalam Rahmadi berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan orang atau suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Selain itu, Bogardus mendefinisikan publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Hampir sama dengan kedua ahli tersebut, Pollack menyebutkan jika publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu bidang atau permasalahan tersebut. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang lain. Dari hubungan yang terbentuk antara manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. Kelompok ini adalah konsep yang umum digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi. Sebenarnya, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan, akan tetapi memiliki ciri yang berbeda. Dalam masyarakat terdiri dari beberapa kelompok sosial yang beraneka ragam, sehingga dengan adanya kelompok sosial yang ada dalam masyarakat dapat menyimbangkan keadaan ketika masyarakat mengalami sebuah konflik. D. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Banyak definisi dari kebijakan sosial, di antaranya Soeharto 2005. Hutman 1981, kebijakan sosial adalah strategi, tindakan, atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Bab 4. Konsep advokasi. A. Definisi advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua, pembuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang membela klien dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan pemenangan dalam persidangan. Sedangkan pengertian kedua
Advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. B. Unsur dalam advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. Yang keenam, membuat presentasi yang persuasi. Yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. C. Prinsip advokasi menyesuaikan dengan tujuan advokasi, yaitu adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Maka selalu ada resistensi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. Yang pertama, realistis. Advokasi yang berhasil berstandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur. Yang kedua, sistematis. Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. Yang ketiga, taktis. Taktis dalam hal ini berarti advokasi tidak dapat melakukan sendiri. Pekerjaan sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Yang keempat, strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya penting untuk mempelajari diri sendiri, lembaga, dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. D. Jenis advokasi. Dalam ranah pengembangan masyarakat, advokasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. 1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membentuk klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Yang kedua, advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau kelompok untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. Baik, inilah hasil review materi saya dari buku Advokasi Kebijakan Publik. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.